Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Universitas Airlangga yang beranggotakan 7 orang. Di sini kami akan memberikan edukasi mengenai HIV atau AIDS. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya sampai habis. Yang pertama, apa sih pengertian dari HIV dan AIDS? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih sehingga menyebabkan turunnya kekebalan tubuh pada manusia. Lalu, AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Adapun penderita HIV memerlukan pengobatan dengan antiretroviral atau ARV untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS. Sedangkan pada penderita AIDS membutuhkan pengobatan antiretroviral atau ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasi. Dan kemudian apabila seseorang yang terinfeksi virus HIV atau menderita AIDS sering sekali disebut sebagai ODA, singkatan dari orang yang hidup dengan HIV atau AIDS. Menurut data yang didapat dari Kemenkes, menyatakan bahwa 11 tahun terakhir jumlah HIV di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan jumlah penderita sebanyak 50.282 kasus. Dan didukung oleh data dari WHO pada tahun 2019 terdapat 78% infeksi HIV baru di regional Asia Pasifik. Untuk kasus AIDS tertinggi selama 11 tahun terakhir pada tahun 2013, yaitu 12.214 kasus. Dari tingginya kumulatif kasus HIV atau AIDS di Indonesia, menjadi peringatan kepada kita semua untuk tetap waspada terhadap penyebaran dan penularan virus HIV atau AIDS, sebab resiko penyebaran HIV seperti perilaku seksual menjadi salah satu indikator penanganan yang harus selalu kita monitori. Kondisi kesehatan menjadi hal yang paling diperhatikan dari penderita HIV/AIDS. Meskipun hingga saat ini obat untuk penyakit ini belum ditemukan, maka sebenarnya jenis obat tertentu dikembangkan untuk menjaga kondisi penderita. Remaja berpotensi tinggi terhadap risiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS karena faktor perilaku dan perkembangan emosionalnya. Ini menjadi hal penting bagi orang tua untuk percakapan yang lebih terbuka tentang seksualitas yang sehat dengan anak-anak mereka. Apalagi, norma dan gaya hidup sosial telah berubah dan lebih banyak remaja terpapar materi seksual, serta akses yang lebih mudah ke pasangan seksual melalui internet. Menurut data dari Infodatin 2020, dari 282 kasus HIV di Indonesia, ada sebanyak 0,59% kasus meninggal dunia atau sebanyak 297 kasus dari beberapa orang meninggal karena terkena HIV/AIDS. Membuat hal ini menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Sebab kasus HIV bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki di populasi umum, pekerja seks, dan peningkatan besar pada kelompok populasi kunci lelaki seks lelaki atau yang disebut dengan LSM. Di 3 populasi ini yang kita melihat ada peningkatan infeksi baru secara signifikan sehingga bertambah kasusnya. Di bawah ini ada beberapa macam dampak HIV/AIDS pada anak remaja. Yang pertama, infeksi TBC atau tuberkulosis. Yang kedua, tipes. Yang ketiga, infeksi herpes. Yang keempat, radang kulit. Yang kelima, meningitis atau radang selaput otak. Yang keenam, kanker. Dan yang ketujuh, gagal ginjal. Beberapa penularan HIV dan AIDS dapat dilakukan melalui cairan tubuh seperti darah, cairan reproduksi, dan juga air susu ibu. Yang pertama melalui darah. Hal ini dapat dikarenakan dengan adanya penggunaan jarum suntik yang dilakukan secara bergantian dan juga dapat dikarenakan dengan adanya transfusi darah. Yang kedua, melalui cairan reproduksi. Hal ini
dapat dikarenakan adanya seks bebas atau hubungan intim tanpa pengaman, saling pinjam-meminjam alat bantu seks, dan juga oral seks. Dan yang terakhir adalah melalui air susu ibu. Melalui air susu ibu, misalnya ada seorang bayi yang sedang meminum ASI dari seorang wanita yang terkena HIV. Gejala penyakit pada orang yang hidup dengan HIV menyerupai penyakit umum seperti demam, bronkitis, dan flu. Tetapi pada orang dengan AIDS, gejala ini biasanya lebih parah dan bertahan lama. Gejala HIV/AIDS yang paling umum adalah yang pertama, kelelahan ekstrim yang berlangsung selama berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, demam, kedinginan, atau keringat malam berlebihan yang berlangsung selama berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, penurunan berat badan lebih dari 5 kilo pada waktu kurang lebih dari 2 bulan. Yang keempat, pembengkakan kelenjar terutama di leher dan ketiak. Yang kelima, jenis nyeri ulceratif, mulut atau sakit tenggorokan atau nyeri bernanah. Keenam, diare terus-menerus. Yang ketujuh, pernapasan menjadi tidak stabil, memburuk setelah beberapa minggu dengan batuk kering, bukan karena merokok, dan berlangsung lebih lama dari batuk karena influenza. Yang kedelapan, tonjolan jerawat baru. Merah muda ungu biasanya tidak mengalami nyeri dan muncul di mana-mana di area kulit termasuk mulut dan kelopak mata. Dalam banyak cedera ini juga dapat terjadi pada organ dalam seperti paru-paru, usus, dan mukosa dubur. Awalnya seperti luka dilecet berdarah atau kebiruan, tapi saat ditekan tidak putih dan tidak hilang. Biasanya lepuh ini adalah jenis kanker kulit yang dikenal sebagai leukemia sarcoma. Baik, selanjutnya yaitu cara penyembuhan HIV. Yang pertama yaitu dengan meminum obat ARV, dapat memperlambat parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Kemudian yang kedua yaitu dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk memotivasi agar kondisi tubuh menjadi lebih baik. Akan tapi dari dua cara tersebut tidak akan membuat sembuh total, melainkan hanya membuat kondisi tubuh menjadi lebih baik. Upaya pencegahan virus HIV/AIDS dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan memberikan edukasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan melalui penyuluhan, pelatihan pada kelompok yang memiliki resiko tinggi ataupun rendah. Edukasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media sosial, serta bekerjasama dengan dunia usaha dan lintas sektor antar kementerian lembaga. Dan yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan yang dilakukan melalui diagnosis dini dan pemberian pengobatan. Dan yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi komplikasi penyakit yang sudah terjadi. Pencegahan dapat melakukan rehabilitas atau penggunaan obat ARV untuk menjaga kondisi penderita. Teman-teman tahu nggak seberapa penting edukasi mengenai HIV itu diberikan sejak usia dini? Ternyata edukasi tentang HIV itu penting banget loh. Kenapa? Karena penyakit HIV atau AIDS lebih banyak terjadi pada remaja, yang mana keadaan emosional yang masih labil, rasa ingin tahu dan ingin mencoba hal baru yang tinggi, menjadikan mereka rentan tertular virus ini. Apabila pendidikan dan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi tidak diberikan kepada remaja, maka remaja akan sangat rentan mengalami permasalahan, baik pendidikan, lingkungan, pekerjaan, seks, dan seksualitas. Nah, kalau untuk permasalahan kesehatan yang sedang marak saat ini, apakah teman-teman tahu juga? Permasalahan seks dan seksualitas yang banyak terjadi di kalangan para remaja saat ini adalah ketidakbenaran informasi yang beredar, seperti banyaknya mitos yang tidak benar, kurangnya bimbingan dan edukasi tentang bagaimana bersikap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seks dan seksualitas, penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap nafsa yang mengarah pada penularan HIV atau AIDS melalui penggunaan jarum suntik bergantian dan melalui hubungan seks bebas. Untuk itu, dengan adanya edukasi kesehatan mengenai HIV atau AIDS ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja dan sikap positif remaja dalam pencegahan HIV/AIDS, serta diharapkan juga dapat mencegah munculnya perilaku beresiko penularan HIV/AIDS. Dengan ini, maka akan dapat mengurangi penularan dan munculnya kasus baru HIV/AIDS di masyarakat, terutama di kalangan remaja.
Setelah mendengarkan penjelasan dari kami, harapan kami teman-teman semua dapat memahami apa yang kami jelaskan. Tetapi jangan hanya dipahami ya teman-teman, pengaplikasian materi edukasi dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting loh. Yuk kita sama-sama menurunkan angka penyebaran virus mematikan ini, memulai hidup sehat dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal negatif. Akhir kata, kami dari kelompok 5 pamit undur diri and see you on the next time. Bye-bye all.